Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran matematika hari ini. Ya, pada pertemuan hari ini, karena masih dalam masa pandemi, maka saat ini kalian mengikuti pembelajaran secara daring. Ya. Dan insya Allah nanti kalau seandainya PTM sudah diizinkan, maka kalian boleh masuk, tetapi harus menaati sesuai SOP, menaati protokol kesehatan, SOP, peraturan, tata tertib yang ada di sekolah. Oke, sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu dan kita supaya diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Alhamdulillah, kemarin kita pada pertemuan sebelumnya belajar mengenai persamaan kuadrat, yang di situ kita mengenal apa sih persamaan kuadrat itu. Nah, kayak gitu kan. Nah, persamaan kuadrat di situ kan masih kita ingat bahwa persamaan kuadrat itu merupakan persamaan yang ditandai dengan tanda sama dengan, dan karena kuadrat maka ada variabel yang berpangkat 2 dan ada variabel yang berpangkat 1 serta ada konstan dan ada konstantanya. Contohnya adalah ini ya. Kita lihat dulu coba. Oke, ini ya. Jadi persamaan kuadrat di situ ada x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Di sini disyaratkan bahwa ada variabel atau huruf yang berpangkat 2 dan ada yang berpangkat 1 serta ada konstantanya. Ini merupakan persamaan kuadrat. Dan ini juga ada, maaf ini bukan A ya, tetapi x pangkat 2 ditambah 3x sama dengan 0. Maka ini juga persamaan kuadrat. Tapi kalau dalam tulisan seperti ini, ada A pangkat 2 dan 3x. Meskipun di sini A-nya adalah berpangkat 2, dan di sini ada variabel x berpangkat 1, karena ini tidak sama variabelnya atau hurufnya, maka dia bukan persamaan kuadrat. Yang persamaan kuadrat itu adalah yang atas. Namun seandainya A ini kita ganti dengan nilai X dengan variabel X, maka itu juga merupakan persamaan kuadrat. Oke, seperti itu. Nah, kemudian nanti dalam persamaan kuadrat kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat? Ada 1 atau 2 atau 3 nanti cara dalam pengerjaannya. Nah, yang pertama nanti kita menggunakan namanya cara pemfaktoran. Namun sebelum kita masuk ke cara pemfaktoran, coba kita ingat kembali, masih ingat nggak kalau kita disuruh menentukan berapa faktor dari 12? Nah, faktor itu artinya apa sih? Faktor itu adalah nilai atau angka yang menjadi penghasil angka lain. Contohnya ini, 1 kali 12. Maka dia merupakan faktor dari 12. Ya enggak? 2 kali 6 juga faktor dari 12, karena hasilnya 2 kali 6 itu 12. 3 kali 4, dan seterusnya. Maka faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Lanjut ke faktor dari 6. Sama, karena angka penghasil 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6, maka faktor dari 6 itu adalah ini. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bisa menentukan faktor dari x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Itu berapa? Nah, dalam menentukan persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran, itu kita menggunakan 2 tanda kurung. Ya, nanti kita isi dengan x dan sebelah kanan juga x sama dengan 0. Kenapa kok harus seperti ini? Karena agar nanti x pangkat 2 nanti berbeda. Ketika nanti di sini a kuadrat, maka di sini bukan x tetapi a. Di sini juga a. Karena hasil perkaliannya nanti ya arahnya nanti dari 2 tanda kurung ini nanti kita kalikan pelangi kayak gitu. X kali x itu nanti hasilnya adalah x pangkat 2. Nanti sama dengan 0. Nah, setelah itu coba cari faktor dari 6, karena di sini ada konstantanya 6. Maka kita cari ini faktor dari 6 itu berapa. Nah, di sini diperoleh 1 kali 6
dan 2 kali 3. Maka faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, seperti ini ya. Jadi kita mencari faktor dari itu. Oke, setelah kita mendapatkan membuat tanda 2 kurung, membuat 2 tanda kurung kayak gini. Setelah itu kita lihat di situ di X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 itu tandanya apa? Oh, ternyata positif nih. Terus kemudian rumus nih, saya bocori rumus untuk kedua tanda di tanda kurung ini nanti apakah berbeda atau sama. Kalau tandanya di antara X dan angka saja ini kok positif, maka dia nanti pasti negatif semua, ya positif semua. Tapi kalau di sini itu tandanya negatif, maka tandanya berbeda, positif negatif atau negatif positif. Seperti itu. Nah, ternyata karena di sini itu tandanya penghubungnya itu adalah positif, maka otomatis tidak positif, ya negatif dan negatif. Nah, selanjutnya karena kita sudah punya kuncinya, maka setelah itu kita lihat ya. Di sini kita lihat lagi faktor dari 6. Faktor dari 6 itu kebetulan tadi benar. Nah, ini faktor dari 6 tadi 1, 2, 3, 6 gitu ya. Maka setelah itu kita lihat jumlah angkanya yang jumlahnya 5. Karena di sini diambil dari X pangkat 2 ditambah 5X. Nah, yang jumlahnya 5 yang mana? Kayak gitu. Maka kita lihat, tadi kan 1 kali 6 dan 2 kali 3. Maka setelah kita lihat hasil penjumlahannya, 1 ditambah 6, 7, 2 tambah 3 itu 5. Pak, kenapa kok dijumlah? Nggak dikurangi aja. Karena tadi tandanya positif di sini. Tapi kalau nanti hasilnya itu tandanya itu negatif, maka nanti bukan dijumlah, tetapi hasil pengurangan. Yang besar dikurangi yang kecil, kayak gitu. Ya, ini cara yang selanjutnya. Karena tadi hasilnya itu 5X, maka kita ambil 5 yang hasil penjumlahan dari kedua faktor tadi. 2 kali 3, dan di sini diperoleh 2 tambah 3 itu 5. Hasil penjumlahan 2 dan 3, 5. Maka kita menggunakan faktornya adalah 2 dan 3. Maka di sini kita bisa menuliskan X ditambah 2 kali X ditambah 3. Kayak gitu. Nah, kenapa kok bisa tanda plus semua? Karena hasil penjumlahannya 5. 2 dan 3 ini 5. Kenapa tandanya positif? Karena di 5X tadi tandanya positif. Maka semuanya positif. Nah, apabila nanti kok di 5X ini tandanya negatif, maka nanti semuanya negatif. Karena di sini tadi 5X-nya bertanda positif. Maka diperoleh akar-akar persamaan kuadrat X ditambah 2 kali X ditambah 3. Gitu ya, sama dengan 0. Maka selanjutnya X ditambah 2 sama dengan 0, atau X ditambah 3 sama dengan 0. Maka diperoleh akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, itu adalah X1 sama dengan min 2, dan X2 sama dengan min 3. Maaf ya, ini ketutupan. X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3. Maka selanjutnya, setelah itu, nah sekarang coba carilah nilai atau akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Maka tentukan X kali X dikurangi atau ditambah dulu. Di sini ada perbedaan tanda nih. Di sini negatif, berarti apa nanti? Karena di sini negatif, otomatis nanti positif negatif gitu ya. Terus 6 itu hasilnya berapa? 6 dan 6 itu 6 kali 1 dan 2 kali 3. Nah, tentukan ini. Terus kemudian bagaimana, Pak? Nah, coba lihat, karena di sini negatif, otomatis nanti dari contoh tadi, berarti nanti pengurangan dari faktor.
pengurangan dari faktor itu artinya 3 dikurangi 2 atau 6 dikurangi 1. Nanti harus sesuai dengan angka yang ada di sini. Loh, Pak, di sini tidak ada angkanya. Nah, ingat ya, kalau ada sebuah variabel atau huruf yang tidak ada angkanya, berarti di situ angkanya salah satu. Koefisiennya adalah 1. Maka diperoleh nanti 3 dan 2. Otomatis ya, karena hasil pengurangan itu 3 dan 2. Karena kalau 6 dan 1, nanti hasil pengurangannya adalah 5. Padahal di sini bukan 5 nih angkanya. Itu angkanya 1. Nah, nanti diperoleh, nah, ini. X ditambah 3 dan X dikurangi 2. Sama nggak dengan hasilmu, hasil pekerjaanmu, hasil perhitunganmu. Ya, maka ketika dicek, X kali X, hasilnya X pangkat 2, X kali min 2, hasilnya min 2X, 3 kali X, hasilnya 3X, dan 3 kali min 2, hasilnya min 6. Maka 3X dikurangi 2X, hasilnya 1X. Nah, nanti bisa kalian cek dengan cara seperti itu. Boleh, kalian cek dulu boleh. Seperti tadi juga dicek dulu, tidak apa-apa. Agar bisa meyakinkan bahwa itu adalah jawaban yang benar. Maka diperoleh X tambah 3 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0. Dan X sama dengan min 3, X2-nya adalah 2. Seperti itu. Nah, sekarang tugas di rumah, coba selesaikan pekerjaan ini. Ya. Bisa kalian dikerjakan di buku tulis, di buku tugas. Insya Allah, minggu depan, apabila sudah bisa memungkinkan untuk melaksanakan PTM, maka silahkan nanti bisa dikumpulkan. Oke, untuk sementara seperti itu dulu. Besok untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.